Gubernur itu bagaimanapun dia harus seorang generalis. Ya, tahu banyak tapi sedikit. Tapi ini hanya ada, ini maaf ya, terlanjur ini. Aceh ini terlanjur punya kepemimpinan dengan tradisi intelektual, maaf ya. Ya. Ini bukan sombong ini. Mulai dari ber-E. Mulai dari Bre kan terpelajar itu. Ya. Dalam tradisi intelektual. Orang Aceh bilang memimpin itu mesti tunggang gitu. Ya, tapi tentu ada tempatnya. Masa dengan ulama kita tunggang enggak benar juga. Gitu. Masa dengan, tapi kalau ada orang tunggang ya tapi dengan tunggang gitu. Terbuka. Goyang ketem. Kan seperti itu. Iya. Goyang galak ke jijah nama ta'ala. Kulayani apa kan? Seperti itu. Kemudian yang ketiga tahu Jakarta. Paham Jakarta. Paham Jakarta dengan baik. Bisa bergaul dengan Jakarta. Ini juga enggak gampang. Jadi ada semacam bagaimana relasi harmoni antara Jadi Aceh dan Jakarta. ada cara cepat untuk belajar dengan baik bagaimana relasi kekuasaan. Ya, relasi kekuasaan antara Jakarta dengan daerah. Dan kita harus mengerti ada budaya dominan di situ, budaya Jawa. Itu realitas. Ya. Jangan berlagak bahwa gaya aja di Jakarta nggak bisa. Kalau kita bandingkan dengan masa-masa dahulu, ini sepertinya yang salah ini dana Otsus. Dana Otsus. Otsus. Kenapa Bang salah dana Otsus? Otsus telah menghasilkan kemiskinan. Kemiskinan. Ya. Kemiskinan Aceh yang 15,sekian%. Iya. Dan mungkin akan berkelanjutan, mudah-mudahan tidak. Ya. Yang kedua, Otsus mudah-mudahan ini tidak benar ini ya. Sudah tidak mampu memproduksi pemimpin gitu. Ya. Tidak mampu melahirkan tokoh-tokoh daerah yang hebat, yang visioner dan kritis. Atau karena mungkin banyak uang, akhirnya kena gula semua. Pokoknya ini adalah fakta. Bahwa real politik hari ini. Keadaan yang sesungguhnya itu bahwa Partai Aceh juga tidak hebat sekali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Nah, kembali ke konteks Aceh hari ini. Dengan sejumlah persoalan yang Abang sebutkan tadi. Dari nama-nama yang muncul ini, ada nggak wawasan untuk Aceh masa depan? Kita nggak boleh menghina. Bukan menghina. Ini maksud Saya nggak mau. Ini Saya berat. Ya adalah. Ada. Adalah biarlah publik yang menjawab. Saya tidak dalam posisi menghakimi mereka. Ya, maksud saya gini Bang. Ini kan kadang-kadang kalau tidak salah saya menangkap. Tadi kan apa yang Abang jelaskan ini kan demokrasi dalam dimensi aristokrasi. Tapi hari ini muncul demokrasi populis. Inilah produk dari... Ini kembali tadi belum habis. Tadi kan tanya apa syaratnya gitu. Iya. Apa syaratnya kan. Syarat kedua tadi wawasan yang pertama. Sorry. Dalam wawasan itu dia tahu Aceh dengan baik. Tahu Aceh dengan baik. Tahu Aceh dengan baik itu tahu dia menempatkan dirinya di Aceh dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan tidak baik-baik gitu. Ya. Misalnya Ibrahim Hasan itu sangat susah membebaskan Kurung Aceh itu. Dia datang berhadapan dengan publik, dengan masyarakat. Yang ngomong, dia bilang, itu sudah selesai kemudian. Kemudian ada saat-saatnya bertengkar gitu. Itu juga berani. Jadi mesti siap gitu. Dari cara paling halus sampai cara paling kasar. Ini Aceh. Ya. Orang Aceh bilang memimpin itu mesti tunggang gitu. Ya, tapi tentu ada tempatnya. Masa dengan ulama kita tunggang enggak benar juga. Gitu. Masa dengan, tapi kalau ada orang tunggang ya tapi dengan tunggang gitu. Terbuka. Goyang ketem. Kan seperti itu. Goyang galak ke jijah nama ta'ala. Kulayani apa kan? Seperti itu. Kemudian yang ketiga tahu Jakarta.
Paham Jakarta. paham Jakarta dengan baik, bisa bergaul dengan Jakarta. Ini juga enggak gampang. Jadi ada semacam bagaimana relasi harmoni antara Jadi Aceh dan Jakarta. ada cara cepat untuk belajar dengan baik bagaimana relasi kekuasaan. Ya, relasi kekuasaan antara Jakarta dengan daerah. Dan kita harus mengerti ada budaya dominan di situ, budaya Jawa. Itu realitas. Ya. Jangan berlagak bahwa gaya aja di Jakarta nggak bisa. Nggak bisa. Di sana kita harus di mana langit dipijak gitu ya. Iya. Langit dipijak di situ bumi dijunjung gitu. Enggak, di mana bumi dipijak kan di situ langit dijunjung. Jadi begitu sampai ke Jakarta, kita harus tahu ada budaya kekuasaan. Iya. Ikut, nggak masalah kan. Setelah pulang ke Aceh jadi di Aceh lagi seperti ini lagi gitu. Jadi Hasmi, Muzakir, kemudian Ibrahim tahu benar itu seperti itu. Dan bahkan hampir semua gubernur tidak merata memang. Jadi bukan ngotot-ngototan antara. Iya, sekarang kan kita terkenal kalau datang orang Aceh ke Jakarta kan maki-maki di Jakarta. Itu pasca damai ini hampir semua petinggi Aceh ke Jakarta. Saya nggak tahu gubernur lah. Itu kalau ngomong dengan para menteri atau dengan itu kan maki-maki bekerjanya. Makanya nggak pernah siap kanun itu. Iya. Ya kan? Aceh mau Jakarta mau nipu kami segala macam. Itu kan malu. Ada beberapa hal yang sebenarnya walaupun keras bisa diselesaikan bicara baik-baik. Tidak harus dalam forum. Jadi seni berkomunikasi. Jadi itu selesai semuanya. Jadi tahu Aceh, tahu Jakarta. Jadi wawasan, tahu Aceh, tahu Jakarta. Yang keempat itu pembelajar. Yang lain biasalah, teori kepemimpinan biasalah. Pembelajar, ini paling penting. Mau belajar. Karena kita mengurus Aceh ini harus tahu banyak. Misalnya, ya, di sini mau datang Mubadala ini. Ya kan? Ada wawasan kita. Dan Aceh ini banyak sekali sumber daya migas. Kita gubernur itu bisa belajar tentang apa kejadian sebelum rekonstruksi. Apa kejadian pada rekonstruksi, bagaimana shore base kilang gas di mana dibuat, apa manfaatnya untuk daerah, bagaimana anak-anak kita bisa kerja di situ, ya kan? Itu kan mesti dipelajari, jadi belajar gitu. Pak Samsudin itu belajar dia, Muzakir belajar itu, Ibrahim semua dia belajar, nggak pernah berhenti. Pak Ibrahim kalau datang dia dia bawa seperti ini. Saya tulis. Pembelajar. Sekarang nggak usah kan bisa pakai ini sekarang kan. Dia catat semua. Catat semua. Jadi artinya apa? Gubernur itu bagaimanapun dia harus seorang generalis. Ya, tahu banyak tapi sedikit. Tapi ini hanya ada. Ini maaf ya, terlanjur ini. Aceh ini terlanjur punya kepemimpinan dengan tradisi intelektual. Maaf ya. Ini bukan sombong ini. Mulai dari Bre. Mulai dari Bre. Bre kan terpelajar itu. Ya. Dalam tradisi intelektual. Dalam keadaan Orde Baru yang kita bilang jelek segala macam itu. Bupati itu Dr. Andes yang benar gitu. Bukan Dr. Andes sekolah sore. Ya kan? Bukan SH sekolah malam itu. Ini SH sekolah pagi di USK. Atau letkol atau kolonel kalau dia dari TNI. Yang paling kurang sudah walaupun tidak ikut Sesko atau bahkan Sesko atau ada sekolah-sekolah dinas lain yang mereka ikuti. Setingkat dengan itu. Jadi ada tradisi intelektual yang memungkinkan orang untuk membuat dia menjadi generalis gitu. Kalau sekarang nggak ada lagi. Ya sekarang kan kita tahu itu. Kan sekarang ini ada istilahnya itu sekolah sore, sekolah. Tapi ini bukan. Yang penting bukan sekolah, belajar. Ya. Ada pemimpin Aceh, tokoh Aceh yang enggak belajar, hebat sekali. Tengku Muhammad Saleh, ulama itu DPR RI,
tahun 80-an. Itu ditakuti di DPR, disegani di DPR. Dia orang ulama, dia menantunya Abuya Labuan Haji. Labuan Haji atau ini. Oh enggak, Kali. Dia orang Mas Santi, dia pakai kain sarung gitu. Tapi kalau dia berdebat tentang pendidikan di DPR, itu Daud Yusuf hitung-hitung benar kalau dengan dia. Dia belajar. Jadi ini bukan pembelajar gitu. Jadi lagi-lagi secara enggak sengaja itu ada persyaratan lain, ada tradisi intelektual di Aceh. Muzakir dia enggak sekolah, tapi dia belajar. Ya. Tapi dia punya profesor, punya doktor, punya apapun yang dia tidak akan buat apapun kalau tidak ada justifikasi ilmu pengetahuan. Ini pilkada di 2007, kemudian di 2012, kemudian di 2017. Walaupun ada, tapi tidak begitu menggeliat. Hari ini saya mengamati, mungkin karena alasan seperti yang Abang katakan tadi, sejumlah tokoh-tokoh Aceh yang ada di Jakarta, baik sipil maupun militer, ini perhatiannya mulai ada di Aceh. Takut, mereka takut. Enggak, artinya sekarang mereka sudah mulai melakukan lobby-lobby kepada pemerintah pusat untuk menentukan figur pemerintah Aceh. Abang, Saya tidak yakin pemerintah, mereka itu melobi sejumlah tokoh-tokoh politik nasional. Iya, Ya itu wajar, itu kan hak mereka. Gitu. ya, artinya Kepedulian mereka untuk Aceh. ya, artinya ini kan mulai tumbuh kesadaran, keprihatinan mereka terhadap Ya. Aceh pasca perdamaian ini. Begini masalahnya. Ini maaf ya. Aceh ini semenjak Perang Belanda 1873 sampai hari ini 2024 itu sudah 105 tahun lebih. Kita masa 1873 sampai dengan Jepang datang tidak pernah damai. Jepang tidak damai. Kemerdekaan damai sebentar, kemudian revolusi sosial. Ya. Kemudian ada damai sebentar, kemudian DITI. Ya. DITI damai sebentar, kemudian PKI. PKI selesai PKI 68, 76 memulai panjang. Jadi tidak pernah ada masa damai yang betul-betul istimewa dan panjang. Dan ini adalah masa damai yang paling panjang, 17 tahun. Tapi lihatlah apa yang dibuat oleh Aceh pada masa-masa yang pendek. Luar biasa. Ya. Pada masa-masa pendek perdamaian di Aceh itu, katakan setelah DIT selesai. Itu luar biasa. Ya. Bahkan dalam masa konflik pun, diberi masa bisa membuat jembatan, bisa membuat jalan segala macam. Ya kan? Hari ini kita damai 17 tahun. Bukan nggak ada kemajuan. Sangat tidak sebanding antara kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ya, dan uang yang diberikan dengan capaian yang kita capai pada hari ini. Ukurannya adalah posisi Aceh dulu. Sebelum pada masa-masa damai Aceh itu dalam jenjang nasional dibandingkan dengan hari ini. Jadi komparasinya adalah cari data sejarah di mana Aceh pada masa-masa damai yang pendek itu dibandingkan dengan Aceh hari ini pada masa damai yang amat panjang, 17 tahun. Menurut Abang di mananya yang salah? Apa semata-mata karena faktor kepemimpinan yang lemah, yang tidak visioner, yang tidak memahami? Kalau ada sesuatu yang salah di masyarakat, itu pemimpin. Pemimpin. Nggak bisa kita menyalahkan Pak. Ya. Ini Ada situasi eksternal yang lain, tapi pemimpinnya. What's wrong with us? Kenapa orang lain bisa, kita tidak bisa? Kenapa 4 provinsi pemberontak di Indonesia? Ya. Makassar, Sulawesi, Jawa Barat, ya. Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Jawa Barat, Aceh, Jawa Barat. 4. Jadi Jawa Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, kemudian Aceh. Di mana mereka hari ini? Di mana?
Kalau kita bicara embrio pemberontakan sama, tapi lebih Enggak, kalau di Sumatera Barat itu PDRI. ya, enggak artinya sebuah negara sebuah daerah PDRI. sebuah daerah bergejolak juga, tapi Iya. mereka cepat move on kan untuk Move on. Iya. Cepat. Cepat. Dan tidak mau lagi berkelahi dengan pusat. Tidak, mereka bersumpah. Tidak, mereka nggak mengatakan bersumpah. Iya kan? Mereka bersumpah nggak mau lagi ribut dengan pemerintah pusat. Ayo kita bangun gitu. Golkar ambil lah Golkar, nggak ada masalah. Iya. Ya kan? Ini pemimpin. Pemimpin. Dan lihat hari ini, maaf. Bagaimana posisi elit nasional dibandingkan dikaitkan dengan ketiga daerah ini. Apakah elit pemerintahan, apakah elit politik, apakah elit pengusaha. Iya. TNI, Polri juga. Banyak sekali. Jawa Baratnya luar biasa, Bugisnya luar biasa, Minangnya luar biasa. Kita berapa orang? Iya. Ya, respons kreatif namanya. Mereka sangat kreatif. Jadi jangan pernah mengatakan Aceh ini hebat. Ya hebat lah, hebat kita sendiri. Iya, iya. Hebat menurut kita sendiri. Iya. Belum tentu menurut ini orang lain. Ya, ini kembali lagi pertanyaan Bang. Saya mendapat informasi beberapa waktu lalu sejumlah tokoh Aceh bertemu dengan pimpinan-pimpinan partai politik. Salah satunya tokoh Aceh juga, yaitu Surya Paloh di Tower Nasdem. Dari bocoran yang saya dapat. Saya ikut itu. Oh, apa ikut dalam? Nah, saya pada satu hari bertemu dengan Surya Paloh. Nah, gimana ceritanya itu Bang? Nah, kita biasa lah, courtesy. Beliau tokoh nasional. Iya. Suka enggak suka, beliau tokoh nasional. Dan mudah-mudahan beliau akan menjadi jembatan masyarakat Aceh ke pusat kekuasaan. Lu Prabowo lah. Harusnya gitu. Insya Allah bisa lah beliau. Jadi beliau mengatakan saya, Prof. Umam kata-katanya. Nanti hari Senin akan datang tokoh-tokoh Aceh ke saya. Nanti gabung ya. Saya gabung. Saya ikut. Saya ikut. Dan dalam pembicaraan itu kabarnya tidak muncul nama Mujokir Manap sebagai calon gubernur Aceh. Itu saya nggak baik kalau itu nggak bagus saya bocorkan itu. Kenapa itu nggak muncul? Nggak saya nggak mau membocorkan. Itu kan begini, itu kan saya diberi privilege oleh Pak Surya untuk bertemu dengan orang-orang. Iya. Nggak bagus. Nggak bicara soal Aceh kan harus. Ya, Pak Surya ngomong dia prihatin dengan Aceh, dia mau bantu Aceh, dia segala macam. Dan kalau menurut saya sebenarnya kita sudah lama tidak menggunakan beliau. Bahwa Aceh tidak menang Pak Jokowi itu nggak ada masalah. Harusnya kita itu hilang, Aceh ini hilang peluang sama 10 tahun. Ya, masa indah kita dengan pemerintah pusat itu ketika Pak SBY itu dekat kita. Ketika Pak Jokowi karena ada psikologi psikologi beliau kalah. Jadi elit Aceh sekalipun tetap seperti itu kok anunya, padahal ini kan real politik ya, udah selesai Pilpres. Surya Paloh di situ 8 tahun dia amat dekat dengan Jokowi. Tapi nggak pernah datang orang Aceh ke Pak Surya. Gubernurnya nggak pernah datang, Forbes-nya nggak pernah datang untuk minta dijembatani ke presiden. Iya. Dan saya melihat ini insya Allah Pak Surya juga akan seperti itu. Dia akan menjadi, kalau mudah-mudahan Allah memanjangkan umurnya, dia akan menjadi salah satu tokoh nasional yang dekat dengan pusat kekuasaan. Dan Aceh harus minta betul beliau untuk membantu kita. Dia tetap sangat siap. Sangat siap. Ini kan menjadi menarik Bang. Partai Nasdem dipimpin oleh putra Aceh. Orang Aceh yang memiliki komitmen untuk membangun Aceh. Ya. Tapi dalam kontestasi pilkada yang akan datang, seperti yang saya kata tadi, juga lebih hati-hati kan? Iya, saya kira dia juga punya prinsip menurut saya. Dia juga punya prinsip. Dia ingin aja ini betul-betul hebat, betul-betul terbangun, betul-betul tidak tertinggal. Itu tidak mengatakan lebih hebat dari provinsi lain. Ya. Itu kelebihan, itu yang luar biasa Pak Surya. Ya, dan ini kita lihat yang sudah seperti dalam awal tadi Abang katakan, Demokrat yang menyatakan mendukung Mualem, PKS, Dewan Suro, kemudian PAN. Golkar masih bersikap pasif, Nasdem jelas tidak akan mendukung Mualem, kemudian juga Gerindra belum memberi sinyal apapun. Alasan apa sebenarnya mereka menolak Mualem? Ya mungkin belum menolak final, mungkin mereka sedang pertimbangkan. Ini kan memang yang agak puzzle benar.
yang agak partai itu Gerindra. Gerindra. Kalau Nasdem mungkin kita biasa lah. Kalau Golkar ya lihat-lihat juga. Tapi Gerindra ini kok belum bersikap gitu. Atau jangan-jangan memang Pak Prabowo sibuk sekali dengan sederetan persoalan nasional lain yang mesti dia pikirkan. Gitu. Kan? Jadi itu. Mungkin dalam 2 minggu ini akan selesai mungkin. Ya. Tetapi memang dan yang jadi bacaan juga tidak ada signal dari Nasdem. Dari Gerindra. Ya mereka juga justru membuka pendaftaran kan. Kalau seandainya mereka dari awal sudah komit dengan Mualim, tentu mereka akan mengunci, tidak akan membuka calon gubernur. Tapi ini membuka. Ini kebijakan partai lah. Ya. Ini kita hanya bisa menebak-nebak gitu ya. Tapi kita tidak tahu apa yang pasti. Cuma memang agak tidak biasa dibandingkan dengan dahulunya. Gerindra itu sudah mengunci dari awal itu. Iya. Tidak. Atau mungkin last minute mengunci tapi dengan syarat wakilnya harus dari Gerindra. Tidak tahu kita. Politik is everything is possible. Semuanya mungkin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.